Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni untuk salat subuh secara berjamaah dan juga untuk talabul ilm, untuk belajar ilmu agama. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Tidaklah seorang hadir di majelis ilmu kecuali karena kesalehannya. Kita bisa duduk bersama mereka. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena sungguh teman-teman yang saleh ini adalah nikmat yang baik, nikmat yang terbaik setelah nikmat Islam. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami nikmatun ataukah nikmatan khairan min akhin salih. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi." Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah nikmat Islam daripada nikmat teman yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi, dan apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan kecintaan dari saudaranya yang saleh, falyatamassak bihi, hendaklah dia berpegang teguh dengannya. Dia pegang erat-erat persahabatannya itu. Jangan sampai dia putuskan, jangan sampai dia lepaskan. Dan sungguh mereka ini juga akan menjadi sebab syafaat bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang beriman, karena sesungguhnya mereka itu memiliki hak untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah.
Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim disebutkan bahwasanya teman-teman yang baik itu di yaumul qiyamah itu akan meminta kepada Allah dengan sebenar-benar permintaan. Ketika mungkin mereka enggak mendapatkan kita di surganya Allah, mereka pun akan meminta agar supaya Allah memasukkan teman-temannya itu ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan yaumul qiyamah kelak, di mana beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada di antara kalian, yakni orang-orang yang beriman, kecuali nanti dia itu akan benar-benar meminta kepada Allah untuk memberikan hak kepada teman-temannya yang beriman di yaumul qiyamah kelak, ketika temannya itu berada di dalam neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Wahai Rabb kami, teman-temanku dahulu itu pernah melaksanakan puasa bersama kami. Wa yusalluna wa yahujjun, mereka juga pernah melaksanakan salat bersama kami. Mereka juga pernah menunaikan ibadah haji bersama kami. Meskipun namanya manusia, tetap di sana ada mungkin sisi gelapnya. Ada mungkin bentuk penyimpangan-penyimpangannya yang membuat mereka terjerumus ke dalam neraka. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal sehingga wajahnya mereka diharamkan dari api neraka. Fayukhrijuna khalaqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Kemudian mereka pun, teman-teman yang beriman tadi, mengeluarkan yakni teman-teman yang banyak yang telah disentuh oleh api neraka. Ada yang sampai di batasan pertengahan betis, ada yang sampai di lututnya. Thumma yaqulun, sampai kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi seorang pun yang engkau perintahkan kepada kami agar supaya kami mengeluarkan mereka. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim, di dalam sahihnya hadis nomor 183. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya teman-teman yang beriman itu di yaumul qiyamah kelak itu mereka diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada teman-teman yang lain. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Tentunya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nggak tahu di antara teman-teman kita siapa yang akan menjadi sebab syafaat bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Yang mungkin karena perbuatan dosa kita yang kita lakukan menjadikan sebab kita terjerumus dalam neraka, na'udzubillah. Tapi dengan sebab memiliki teman-teman yang saleh, di antara mereka pun memberikan syafaat kepada yang lain, sehingga dikeluarkanlah dari neraka teman-temannya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sehingga perbanyaklah teman-teman yang saleh, perbanyaklah teman-teman yang beriman, karena sungguh mereka itu memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada teman-teman yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, ini sebagai muqaddimah dari kajian kita sebelum kita melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Sekarang kita lanjutkan di hadis yang ke-22 dari kitab tersebut. Babun annahu la ya'diluha syai'un fil mizan. Satu pembahasan yang membahas bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi kalimat tauhid la ilaha illallah di timbangan amalan kelak di yaumul qiyamah. Al-hadits tsani wal 20, hadis yang ke-22
An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Amr. Kalau tulisannya ain mim ra berarti Amr. Kalau tulisannya ain mim dan ra saja, ain mim ra waw ini Amr bacanya ya. Kalau ain mim ra itu Umar. Dari sini Abdullah ibn Amr. Ya, tulisannya mirip ya. Ain mim ra kemudian waw ini dibacanya dengan Amr. Yani anaknya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat yang mulia. Ketika Umar menjadi khalifah, Amr ibn al-As ini ditunjuk menjadi gubernur Mesir. Abdullah ini anaknya ya. Abdullah ini terkenal dengan orang yang sangat zuhud. Meskipun anaknya gubernur, tapi nggak mentang-mentang sebagai anaknya gubernur. Ya. Tidak merasa, ini loh saya tidak. Beliau orang yang sangat zuhud, yang sangat rendah diri, dan beliau ini seorang ahli ibadah. Ketika orang-orang itu menawar supaya diringankan, beliau justru pingin yang lebih berat. Beliau ini setiap hari hampir puasa terus, sampai Rasul menegurnya. Menegur karena terus-menerus berpuasa, khawatir nanti akan berakibat kepada anggota badannya. Akan semakin kurus dan kurus, akan semakin apa? Ngedrop. Rasul sampai menegurnya. Ya, puasa saja, setiap bulan 3 hari saja. Apa kata beliau? Aku mampu lebih dari itu. Kalau kita kanlah sehari sajalah sebulan. Tapi beliau tidak. Ya sudah kalau begitu kamu puasa Senin Kamis. Setiap Senin Kamis, aku mampu lebih dari itu. Kemudian Rasul hanya memberikan kebolehan kepada Abdullah bin Umar, kalau begitu puasalah engkau dengan puasa Daud. Dan itu adalah sebaik-baik puasa. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Ini contoh ya. Beliau ini setiap hari hampir menghatamkan Al-Quran 30 juz ya. Sampai Rasulullah SAW kemudian menegurnya. Hatam Al-Quran dalam sebulan sekali. Beliau mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Kemudian dalam setiap 20 hari, dalam setiap 10 hari, akhirnya kemudian Rasul memberikan batasan setiap 3 hari. Karena khawatir nanti ketika seorang membaca kurang dari 3 hari, dia tidak memahami kandungannya. Ini sedikit contoh saja bagaimana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang ahli ibadah di antara para sahabat yang mulia lain. Meskipun beliau adalah seorang yang dari sisi harta berkecukupan, bagaimana tidak, anaknya gubernur. Tapi beliau nggak pernah kemudian ya menggunakan kekayaan negara untuk foya-foya pribadi ya. Untuk foya-foya pribadi tidak. Karena itu kekayaan negara bukan haknya. Ya, tapi itu haknya rakyat. Tidak untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan menggunakan pesawat jet pribadi enggak. Tidak pula membangun rumah dengan hartanya negara, tidak. Tapi beliau ini meskipun anaknya gubernur, beliau seorang yang sangat zuhud. Ini teladan dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah itu akan membebaskan seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk di yaumul qiyamah kelak. Fayanshuru alaihi 99 sijlan, kullu sijlin mithla maddil basar. Kemudian dibentangkan untuknya 99 gulungan. 99 gulungan catatan kriminal, catatan kejahatan, catatan kejelekan. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Setiap gulungannya itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Maksudnya tidak terhingga. Enggak tahu berapa meter. Karena dikatakan sejauh mata memandang. Saking panjangnya, disilahkan dengan sejauh mata memandang. Satu gulungannya baru ini. Ini bukan cuma satu. Ada berapa tadi? 99 gulungan catatan kejelekan. Thumma yaqul, kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah kamu ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Adzalamaka kitabatil hafizun? Apakah catatan dari para malaikat pencatat itu telah menzalimimu? Maksudnya adalah dia mencatat sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Fayaqul, orang ini pun mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Rabb, saya akui itu semuanya telah aku lakukan. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, afalaka udhrun, apakah kamu masih punya uzur, kamu masih punya alasan? Fayaqul, la ya Rabb, orang ini pun mengatakan, tidak wahai Rabbku, aku enggak punya alasan lain. Aku akui semua itu adalah perbuatan dosaku, semua itu adalah kejahatan-kejahatanku, sampai tertulis dalam gulungan catatan sebanyak 99 tadi itu. Aku akui semuanya itu, tidak punya alasan lain. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala, tentu saja, inna laka indana hasanah wa innahu la zulima 'alaika al-yawm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu saja sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi di hari ini. Fayukhriju bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataukah fayukhraju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu kartu kecil yang di dalamnya bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul ahdir waznaka. Kemudian Allah mengatakan, hadirkan timbangan amalanmu. Fayaqul, orang yang pun menyatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa arti satu kartu ini jika dibandingkan dengan 99 gulungan tadi itu? Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaka la tudlam, maka sesungguhnya engkau itu tidak akan dizalimi. Qala, kemudian Rasul bersabda, fatud'u as-sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashatis sijillat wa thaqilatil bitaqah. Kemudian Rasul bersabda, maka 99 gulungan catatan kejelekan tadi itu diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat itu pun diletakkan di daun timbangan yang kedua. Fatashatis sijillat, maka ternyata sijillat tadi itu, gulungan-gulungan catatan kejelekan itu pun terangkat. Maksudnya apa? Ringan jika dibandingkan dengan beratnya satu kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat tersebut menjadi berat, mengalahkan 99 gulungan catatan kejelekan tadi itu. Wala yadkhulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Ini hadis yang agung yang menunjukkan kepada kita tentang fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menandingi la ilaha illallah di dalam timbangan amalan kelak. Dalal hadis ala fawaid, hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Di antaranya minha anna mizan al-a'mal lahu kiffatani hissiyatani musyahadatani. Yang pertama terkait dengan timbangan amalan kelak di yaumul qiyamah kelak itu memiliki 2 daun timbangan yang hissi, yang betul-betul bisa dirasakan dan bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Jadi bukan cuman sekedar lambang keadilan. Biasanya kan timbangan itu hanya sebagai apa?
lambang keadilan. Di pengadilan kan lambangnya apa? Pakai timbangan, memiliki 2 daun. Bukan cuma sekedar lambang, tapi di yaumul qiyamah kelak benar-benar akan dihadirkan timbangan itu. Untuk menimbang antar kebaikan dengan keburukan, lebih berat mana? Dan nanti nasibnya pun tergantung dengan timbangan itu. Kalau lebih berat kebaikannya, dia pun akan mendapatkan surga. Kalau lebih berat kejelekannya, dia pun akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini yang harus kita yakini. Ini masuk dalam rukun iman yang kelima. Ini masuk di pembahasan rukun iman yang kelima, yakni al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan yaumul akhir. Beriman dengan yaumul akhir itu bukan hanya sekedar beriman dengan kiamat itu akan terjadi. Bukan hanya itu ya. Salah satunya itu, tapi bukan hanya itu. Sehingga bukan beriman dengan hari kiamat, tapi beriman dengan yaumul akhir. Ya. Dikatakan yaumul akhir karena seorang itu telah berakhir jatah hidupnya dia di dunia. Sehingga dikatakan yaumul akhir. Sehingga dikatakan yaumul akhir itu adalah ketika seorang itu telah meninggalkan kehidupan dunia, dia berakhir mendapatkan jatah hidup di dunia, maka dikatakan yaumul akhir. Sehingga terkait dengan yakni alam kubur, terkait dengan fitnatul qabri, adabul qabri, nikmatul qabri ini semuanya masuk dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir. Demikian pula nanti adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Ada nanti yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Demikian pula adanya al-jaza, adanya al-hisab, adanya al-mizan, adanya as-sirat, adanya al-jannah, adanya an-nar, ataukah sebelumnya adanya syafaat. Ini semuanya masuk dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Ini wajib untuk diimani oleh setiap orang muslim. Dalil-dalilnya jelas. Dalam Al-Quran pun banyak disebutkan ayat-ayat yang terkait dengan mizan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini ayat yang insyaallah kita hafal semua ya. Surat apa ini? Surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia ini akan mendapatkan kehidupan yang diridhai, masuk surga. Ya. Ini orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhai, masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya Allah menyatakan wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ini neraka yang memiliki api yang sangat panas. Ini terkait dengan mizan, disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Ya. Sehingga wajib untuk kita imani. Kemudian wa minha, di antara faedah dari hadis tersebut, itsbatul malaikatil katabah fa kullu syai'in maktubun wa muhsiyun wa muhsa ala ibni adam wa muhsiyun ala ibni adam, maksudnya wa muhsan ala ibni adam. Faedah yang selanjutnya dari hadis tersebut adalah penetapan adanya para malaikat pencatat amal. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat semua perbuatan kita, semua ucapan kita, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Termasuk ucapan yang kita ucapkan itu ada malaikat yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz pun yang terucap kecuali di sisinya itu ada raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat semua ucapan kita itu. Ini kita wajib untuk meyakini hal tersebut. Ini rukun iman yang keberapa? Kedua, al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikat, rukun iman yang kedua.
Salah satunya beriman dengan tugas-tugas tertentu dari para malaikat-malaikat yang ada. Ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan seorang hamba. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, Jibril alaihi salatu wassalam. Ada malaikat yang bertugas yakni untuk menjaga neraka, malaikat Malik. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga surga, pimpinannya adalah malaikat Ridwan, dan seterusnya. Ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, malaikat Mikail. Ini wajib kita imani. Ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal. Ada sebagian yang menyatakan namanya adalah Raqib dan Atid. Wallahu alam apakah itu penamaan malaikat ataukah tugasnya. Tapi secara zahir itu adalah tugasnya ya, bukan namanya Raqib dan Atid, bukan, tapi tugasnya itu. Raqib ini malaikat yang senantiasa mengawasi, ya, mengawasi setiap perbuatan manusia. Ada Atid, jadi malaikat yang senantiasa duduk untuk mencatat perbuatannya itu. Jadi zahirnya ini bukan namanya, tapi zahirnya itu adalah tugasnya. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ada malaikat yang menamai setiap orang ketika masuk dalam kubur, namanya Munkar dan Nakir. Ini dalilnya jelas, maka kita imani sebagaimana apa adanya. Ini keimanan rukun iman yang kedua ya. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan adanya para malaikat yang bertugas untuk mencatat perbuatan setiap hamba. Dan segala sesuatu itu pasti akan dicatat. Akan dijaga, akan dihitung dari setiap anak Adam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mawdi'al kitab." Dan buku catatan amalan di yaumul qiyamah kala akan diletakkan, akan diberikan kepada setiap orang yang memilikinya. Fataral mujrimin, maka orang-orang yang banyak melakukan perbuatan mujrim, perbuatan dosa, perbuatan kriminal, perbuatan dosa ini melihat dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan merasa takut. Mimma fihi, merasa takut dengan apa yang tercatat di dalamnya. Wa yaqulun, mereka pun mengatakan, ya wailatana, aduhai betapa celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan perkara kecil maupun perkara besar kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka pun mendapatkan amalannya mereka dihadirkan. Sebagaimana rekaman, dia melihat rekaman, rekam jejak, rekam perbuatan dia ketika dulu hidup di dunia. Kamu pernah mencuri, kamu pernah berzina, kamu pernah ini dan itu, terlihat semuanya dalam catatan tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Maksudnya menzalimi adalah dengan mencatat sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, ataukah tidak mencatat sesuatu yang pernah dia lakukan. Tidak. Allah adalah zat yang maha adil. Para malaikat pun mereka utusan-utusan Allah yang amanah di dalam tugasnya, enggak meninggalkan sedikit pun catatan, yang kecil maupun yang besar semuanya akan dicatat di dalam buku catatan tersebut. Ini juga perkara yang wajib untuk kita imani terkait dengan adanya buku catatan amal dan para malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan. Wa minha, dan di antara faedah dari hadis tersebut adalah zikru adlillahi subhanahu wa ta'ala, penyebutan akan maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu munazzahun 'anil zulmi, dan Allah itu disucikan dari kezaliman. Qala subhanahu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menzalimi hambanya. Ini surat Fussilat ayat yang ke-46. Wa minha, kemudian di antara faedah dari hadis tersebut adalah mahabbatullahi lil 'udhri. Kecintaan Allah terhadap uzur. Maksudnya Allah itu zat yang maha pemaaf, zat yang maha pemurah. Sehingga Allah itu akan memberikan uzur kepada hambanya ketika memang hamba itu memiliki uzur, memiliki alasan yang jelas. Dia melakukan perbuatan dosa, alasannya apa? Apakah karena memang kesenangan hawa nafsunya, ataukah karena keterpaksaannya, ataukah yang semisal dengannya? Ya, nanti akan dihisab di yaumul qiyamah kelak. Sehingga hendaklah seorang itu pastikan dia memiliki uzur di hadapan Allah kelak dari apa yang pernah dia lakukan. Dia memiliki hujjah di hadapan Allah kelak dari apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga setiap kali dia mau melakukan sesuatu, pastikan apa alasannya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ketika beramal saleh, tentunya alasannya karena berharap keridhaan dari Allah, berharap balasan dari Allah. Pastikan ikhlas karena Allah. Demikian pula ketika seorang terpaksa melakukan perbuatan dosa, ini pun nanti harus punya hujjah di hadapan Allah kelak. Bukan berarti membolehkan, bukan ya? Karena terkadang memang seorang itu nggak bisa melepas secara total dari perbuatan dosa. Setiap kita itu pastinya apa? Pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan bukan cuma pernah tapi sering. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan dari Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu khata'. Pasti banyak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, dalam perbuatan-perbuatan dosa, itu pasti. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang menyadari kalau dirinya itu banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertaubat dari perbuatan dosanya. Di hadis lain juga Rasul menyatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tukhti'una bil-laili wan-nahar, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa di waktu malam maupun di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Sehingga pastikan seorang itu memiliki hujjah di hadapan Allah kelak atas apa yang dia lakukan. Kalau dia enggak memiliki hujjah atas perbuatannya, jangan pernah melakukan. Ada seorang ulama bernama Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya oleh seorang ahlul ma'asi, orang yang sudah benar-benar terjerumus dalam perbuatan dosa kemaksiatan, meminta nasihat kepada beliau ini, Ibrahim ibn Adham, bagaimana supaya saya bisa meninggalkan kemaksiatan? Maka beliau mengingatkan dengan beberapa perkara. Kalau kamu memang masih doyan berbuat dosa, masih ingin berbuat dosa, maka ingat 3 perkara tersebut. Kalau kamu bisa lulus dari 3 perkara ini, silahkan kamu berbuat dosa dimanapun, kapanpun. Yang pertama, kalau kamu masih mau berbuat dosa, masih melakukan kemaksiatan, pastikan kamu jangan makan dari rezekinya Allah. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Setiap kita pasti makan dari rezekinya Allah. Kalau kamu ingin berbuat dosa, silahkan berbuat dosa, tapi ingat, jangan pernah kamu berbuat dosa di bumi miliknya Allah. Mau di mana? Kan nggak bisa ya. Ingat bahwasanya kita itu makan dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nggak pantas kita durhaka dengan zat yang telah memberikan kepada kita rezeki. Kita hidup, kita tinggal di bumi miliknya Allah, sehingga nggak pantas kita bermaksiat kepada Allah di bumi miliknya Allah. Dan yang ketiga, kalau kamu ingin berbuat dosa, silahkan berbuat dosa, tapi berbuat dosa di tempat yang Allah nggak melihatmu. Allah nggak mengetahui perbuatan dosamu.
Kan nggak mungkin ya. Mau di mana berbuat dosa? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Intinya apa? Tidak pantas kita berbuat dosa ketika kita tahu Allah itu Maha melihat. Sehingga ini pengaruh seorang beriman dengan asma dan sifat Allah itu di sini. Ketika seorang yakin Allah itu memiliki sifat as-sami', Maha mendengar, dia pun tidak akan berani mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang dilarang. Kalau seorang yakin Allah itu zat yang Maha al-basir, zat yang Maha melihat, dia tidak akan berani melakukan perbuatan dosa dimanapun dia berada, pasti Allah melihatnya. Kalau seorang yakin Allah itu memiliki nama al-alim, zat yang Maha mengetahui, dia pun tidak akan pernah berani untuk mendurhakainya, karena Allah tahu kedurhakaannya itu. Ini terkait dengan ini uzur ya, sehingga hendaklah seorang itu punya uzur. Alasannya apa? Kalau memang alasannya itu keterpaksaan, mudah-mudahan Allah maafkan. Sehingga kita hendaklah senantiasa berdoa ya, agar supaya Allah tidak menghukum kita dengan sebab kesalahan kita, kelalaian kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa yang hendaklah senantiasa kita panjatkan. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami disebabkan karena kelalaian kami ataukah ketersalahan kami. Kami terkadang lalai memang. Kami terkadang melakukan kesalahan memang. Kita akui. Tapi janganlah Engkau hukum kami karena sebab kesalahan tersebut, karena sebab kelalaian tersebut. Ini doa kita ya. Di akhir surat Al-Baqarah itu diajarkan doa tersebut. Wa minha, dan yang selanjutnya, fadlu la ilaha illallah haitsu wudi'atil bitaqatu allati fiha asy-syahadatain fi kiffatin was-sijillat fi min as-sayyi'at fi kiffatin fa khaffatis sijillat wa rajahatil bitaqatu allati fiha la ilaha illallah wa la yurajjahu ma'aha syai'un min al-ma'asi wal murad annahu min ahliha lam yunaqidha bisyirkin. Faedah yang selanjutnya di sini jelas inti dari pembahasan kita adalah fadlu la ilaha illallah, yakni keutamaan la ilaha illallah. Di mana ketika bitaqah, kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat diletakkan di satu daun timbangan, kemudian gulungan-gulungan catatan kejelekan diletakkan di daun timbangan yang lainnya, ternyata yang lebih ringan adalah gulungan-gulungan catatan kejelekan tersebut. Yang lebih berat adalah bitaqah, kartu yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena memang tidak ada sesuatu pun yang lebih berat tidak ada kemaksiatan apapun yang lebih berat daripada yakni taubat yang seorang lakukan. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Zahir dari hadis ini yang dimaksud dengannya adalah orang ini termasuk ahlu dari kalimat tauhid. Dia orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia tidak membatalkan dua kalimat syahadat dengan kesyirikan. Dulunya mungkin dia seorang kafir. Namanya orang kafir kan nggak tahu aturan ya, nggak pakai aturan dalam hidupnya. Dia mau melakukan apapun yang diinginkan hawa nafsunya, dia lakukan. Mau berzina, mau mencuri, mau membunuh. Namanya orang kafir kan nggak ada aturan. Kemudian setelah itu dia taubat dari kekufurannya, dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat dan wafat dalam keadaan seperti itu. Maka semua dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu ya semuanya terhapus dengan kalimat tauhid yang telah dia ucapkan. Dengan taubatnya dia dari kekufurannya, dari kesyirikannya, dari perbuatan maksiatnya, dengan dia masuk dalam agama Islam. Mengucapkan, dia baru sempat mengucapkan dua kalimat syahadat karena baru masuk Islam ya. Berarti kan dia belum pernah salat, belum pernah zakat, belum pernah haji. Karena dia baru masuk Islam, baru mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian Allah wafatkan dia. Dosa-dosa yang sebelumnya tertulis dalam 99 gulungan. Satu gulungannya kalau dibentangkan sejauh mata memandang, ternyata semuanya dihapuskan dengan kalimat tauhid ataukah dua kalimat syahadat yang telah diucapkan. Sehingga dari sini kita mengetahui terkait dengan keutamaan taubat. Baik itu taubat dari perbuatan dosa maupun taubat yang paling penting adalah taubat dari kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini yang paling penting. Karena inilah yang akan menghapuskan
semua perbuatan-perbuatan dosa yang telah berlalu. Dan Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia masih mau minta ampun kepada Allah, berarti kan kalau seorang taubat, seorang masuk Islam, berarti kan taubat ya. Berarti kan dia masih mengakui perbuatan dosanya karena dia tahu yang dilakukan sebelumnya itu batil. Kemudian dia pun menyesali dirinya dan masuk Islam. Maka sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah akan ampuni. Allah sendiri menyatakan, ya ibadi law balaghat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai hamba-hambaku, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kamu. Ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datangkan ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Ini Maha Pengampunnya Allah. Apalagi cuman sekedar 99 gulungan catatan. Ini dikatakan kalau seandainya dosa seorang hamba sampai menyentuh puncaknya langit. Kalau seandainya dosa seorang hamba itu sampai sepenuh bumi, bukan cuma 99 gulungan ya. Kalau seandainya dosa seorang hamba itu yakni sepenuh bumi, maka Allah akan ampuni. Allah akan datangkan ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Yang penting syaratnya dia adalah seorang ahlut tauhid. Sebelumnya dia mungkin melakukan kesyirikan, sebelumnya itu melakukan kufuran, kemudian taubat dari kekufuran kesyirikannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak membatalkan 2 kalimat syahadat tersebut dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan ataukah pembatal yang lain. Maka hisabnya di yaumul qiyamah kelak akan ringan. Karena semuanya akan dikalahkan dengan kalimat tauhid ataukah 2 kalimat syahadat yang telah diucapkan ketika dia itu masuk ke dalam agama Islam. Sehingga ini hadis bukan melegalkan perbuatan dosa, bukan ya, bukan membolehkan perbuatan dosa, bukan. Karena zahirnya adalah orang yang sebelumnya kafir, sebelumnya syirik, kemudian di akhir hidupnya ternyata dia taubat dari kesyirikannya, dari kekufurannya, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Allah wafatkan ketika itu. Maka semua perbuatan dosa yang berlalu dihapuskan dengan 2 kalimat syahadat yang telah dia ucapkan itu. Ini satu hadis yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti hadis yang lainnya kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.